Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan berupa umur dan juga waktu sehingga kita bisa dan masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Semoga kiranya kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa umur dan juga waktu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menuju ke negeri akhirat. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya manusia hidup di permukaan bumi ini seperti diibaratkan, kata Nabi, seorang musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, hiduplah engkau di dunia ini ya ka'annaka gharib, seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau seorang musafir. Maka ya semoga Allah memberikan kepada kita niat yang lurus dan juga memberikan kepada kita taufik untuk terus senantiasa mengerjakan amal-amal saleh. Dan juga kita tentunya berharap, dan ini yang selalu kita sering amalkan, doa di waktu-waktu mustajab, yaitu Allahumma waffiqna li'amalin salihin qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mengerjakan amal saleh sebelum kematian datang. Dan tentunya inilah sebaik-baik kematian yang kita harapkan, yaitu mati setelah mengerjakan atau ketika sedang mengerjakan amal saleh. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan membaca dan mempelajari kitab Al-Wajiz, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan yaitu apa saja yang wajib dilakukan oleh orang yang sudah tua ataupun orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan sembuh. Apakah mereka berpuasa ataukah tidak? Kita telah membahasnya, sebagaimana juga kita telah membahas hukum
daripada wanita hamil dan menyusui, dan kita telah sebutkan bahwa ulama di dalam hal ini memiliki 3 pendapat. Pendapat pertama mereka yaitu mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui wajib untuk mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu cukup membayar fidyah tanpa mengqadha. Dan pendapat penulis yang kitabnya kita pelajari adalah pendapat yang ketiga, yaitu cukup dengan membayar fidyah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam ini, yaitu mengenai rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, namun sebelumnya kita bacakan hadis mengenai kadar makanan yang wajib yang harus dibayarkan bagi orang yang sudah sakit, orang yang tua, ataupun orang-orang yang terhalang daripada melaksanakan puasanya, yaitu mereka yang terkena fidyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu dha'afa 'an as-shaumi 'aman. Ya, diriwayatkan bahwa sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika ia mulai tua, dia tidak lagi mampu untuk melaksanakan puasa wajib. Fasana'a jafnata tharid, maka dia membuat roti, wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum, kemudian dia memanggil dan mengundang 30 orang miskin, lalu dia kemudian memberi makan roti yang dia buat kepada mereka. Maka ini telah kita sampaikan kemarin bahwa membayar fidyah itu boleh dirapel secara full 1 bulan, atau boleh juga per hari. Silakan mana yang lebih mudah untuk kita lakukan. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam ini, yaitu yang pertama mengenai arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ini adalah sebuah perkara yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berpuasa, dan jika tidak terpenuhi rukun atau salah satu daripada rukun ini, maka puasanya tidak sah. Qala al-muallifu hafizahullah, arkanus shaumi al-awwalu ay ar-ruknul awwal an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bahwasanya segala sesuatu itu itu tergantung daripada niatnya. Segala bentuk ibadah ataupun sebuah amalan, maka itu tergantung daripada niat. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah yang sudah sama-sama kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah semata-mata kepada Allah, mukhlishina lahud-din, yaitu dengan ikhlas, dengan ikhlas, dengan hati yang lurus. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya rukun yang pertama ketika seorang hendak berpuasa, maka dia harus melakukan
niat. Sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga sama-sama kita sering dengar, yaitu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang itu dia akan mendapatkan berdasarkan apa yang ia niatkan. Dan ulama mengatakan bahwasanya niat ini ma'asyiral muslimin merupakan perkara yang sangat berat, dikarenakan niat ini berkaitan dengan hati dan dia bisa berbolak-balik, berbolak-balik. Ya, ulama mengatakan ya, sesungguhnya sebuah amalan yang besar itu bisa bernilai kecil dikarenakan niat. Ya, rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak ada amalan yang besar itu menjadi kecil bahkan tidak ternilai dikarenakan niat. Contoh, orang yang dia ingin berinfak, orang yang ingin bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang azim, amalan yang utama, mendatangkan pahala yang besar. Namun amalan tersebut bisa menjadi nilai ibadah atau nilai pahalanya sangat kecil atau bahkan menjadi hangus dikarenakan niat seseorang ketika dia berinfak atau bersedekah. Bagaimana misalkan seseorang yang misalkan bersedekah dikarenakan niatnya untuk mendapatkan suara. Niatnya bukan ikhlas karena Allah ingin membantu saudara-saudaranya, bukan. Ada udang di balik bakwan kata kita. Niatnya tersebut dibarengi dengan sesuatu. Dia memberikan bantuan namun niatnya tidak ikhlas karena Allah, melainkan karena mengharapkan suara. Ya, dikarenakan kita ini sedang musim pileg ya, akan menghadapi pileg dan ini banyak bertebaran. Maka hati-hati wahai saudaraku ya, ketika nanti di masa itu datang akan banyak ya SMS datang menawarkan bantuan sembako dan semisalnya. Ini hati-hati ya. Apakah kita berhak untuk mengambilnya? Apakah kita halal untuk mengambilnya atau tidak? Nah, ini harus kita berhati-hati terhadapnya. Wa rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah. Dan betapa banyak ada amalan yang kecil namun bisa berubah menjadi pahala yang besar dikarenakan apa? Niat. Apa? Niat. Amalan tersebut kecil namun niatnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Seperti misalkan ada orang yang berinfak dengan infak yang hanya itu yang dia miliki, sedikit harta, namun hanya itu yang ada di tangannya pada saat itu. Kemudian dia memberikannya lillahi ta'ala. Dan ketika itu Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Maka niat ini sangat berpengaruh di dalam amal seseorang. Ya, sebagaimana misalkan sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah ibadah jika kita meniatkannya untuk ibadah. Misal kita biasa mandi. Mandi merupakan adat, kebiasaan. Pulang kerja mandi, pulang dari luar mandi. Maka jika kita niatkan mandi tersebut dengan itu untuk ibadah, misalkan aku ini mandi agar aku semangat untuk beribadah, maka dia akan bernilai ibadah. Aku mandi untuk semangat mencari rezeki. Maka jika itu dia niatkan untuk ibadah,
maka sepanjang perjalanannya dia akan mendapatkan pahala. Mencari nafkah, ya, mencari rezeki, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang, pergi pagi pulang sore ataupun malam. Nah, jika rutinitas ini yang merupakan menjadi sebuah adat ataupun kebiasaan, jika dia niatkan untuk beribadah dengan perbuatan tersebut, maka mudah-mudahan Allah mencatatkan segala waktu yang dia buat atau dia kerjakan untuk mencari nafkah bernilai ibadah. Gitu. Maka permasalahan niat ini ya amatlah besar. Baik, dan kembali kita kepada ya tema kita, yaitu rukun puasa, bahwa orang yang hendak berpuasa maka wajib untuk melakukan apa? Niat. Nah, pertanyaannya, kapankah niat itu dilakukan? Ya, niat dilakukan yaitu ketika seseorang hendak melakukan puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa qadha dan puasa-puasa wajib lainnya. Maka niatnya harus dilakukan yaitu qoblal fajr, sebelum waktu fajar, ya, sebelum waktu fajar. Dan jika itu terkait dengan puasa Ramadan, maka niatnya itu dilakukan pada setiap malam sebelum fajar. Ya, adakah dalilnya? Ada. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, hal ini berdasarkan hadis daripada Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ya, sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam ya Sahih Ibnu Majah, dan juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan juga di dalam Sunan An-Nasai. Yang artinya bahwasanya Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Ya, maka tidak sah puasanya. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan niat ini? Apakah harus diucapkan atau bagaimana? Ya, sama dengan niat-niat ibadah yang lainnya, bahwasanya mahallun niyah, tempat niat itu di hati bukan di mulut. Tempat niat itu di mana? Di hati. Seorang dalam hatinya mengatakan, aku niat untuk ya puasa esok. Ya. Maka tempatnya di hati bukan di mulut. Ya. Dan niat tersebut harus ada sebelum waktu fajar dan tidak perlu dilafazkan. Tidak perlu dilafazkan. Namun jika misalkan puasanya terputus dikarenakan dia sakit, atau dikarenakan dia safar, atau wanita dikarenakan dia haid, maka setelah dia sembuh, atau setelah dia kembali dari safar, atau ketika dia telah suci daripada haid wanita ini, maka dia wajib untuk memperbaharui niat. Dia wajib untuk memperbarui niatnya. Walhamdulillah, kaum muslimin mereka ketika berpuasa itu mereka secara aghlabiyahnya, secara umumnya mereka telah memasang niatnya. Hal ini dibuktikan dengan apa? Ketika mereka bangun sahur, ya, kemudian menyantap sahur. Ini semua adalah aplikasi daripada niatnya, meskipun dia tidak mengucapkannya. Karena secara umum kita tidak pernah atau tidak biasa bangun setiap subuh. Ini tidak biasa kita lakukan kecuali di bulan Ramadan. Maka ya kaum muslimin tidak perlu untuk melafazkan niat ya puasa seperti mana yang
dilakukan oleh sebahagian saudara-saudara kita setelah selesai salat tarawih. Mereka mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhis siyami ramadhana ya hadhihi sana lillahi ta'ala. Ya, jadi ini tidak perlu ya, dikarenakan niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, bukan di lisan. Dan alhamdulillah orang yang berpuasa mereka dengan sadar, biasanya dengan sadar mereka ya bangun untuk ya melakukan ibadah yaitu sahur ya. Baik. Ini dia rukun yang pertama, yaitu niat. Nah, adapun puasa nafilah, shaumun nafilah, maka niatnya ya tidak perlu dilaksanakan pada malam hari. Ya, jika misalkan dia ingin berpuasa Senin atau puasa Kamis, dia tidak ada niat sebelumnya. Namun ketika dia setelah pagi itu ya, kemudian dia merasa tentunya dia belum ada makan atau minum sebelumnya ya, maka dia ingin berpuasa, maka ketika itu puasanya sah ya, puasanya sah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin ketika Nabi bertanya kepadanya, ketika Nabi mengatakan apakah Anda makanan, Aisyah mengatakan kita tidak memiliki makanan. Maka Nabi pun mengatakan kalau begitu aku berpuasa ya, aku berpuasa. Baik. Kemudian ar-ruknu tsani ya, yang kedua, rukun yang kedua daripada puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, yaitu menahan diri ya daripada hal-hal yang membatalkan puasa ya, dari terbitnya fajar ya sampai dengan tenggelamnya matahari ya. Baik. Dan nanti kita akan sebutkan apa saja dia hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku halalkan bagi kalian pada malam-malam puasa ar-rafath ila nisaikum. Ar-rafath maknahu al-jima'. Ya, maknahu al-jima' yaitu mohon maaf bersetubuh. Jadi lelaki dan wanita yang telah menikah, maka ini disebut, hubungan mereka disebut dengan al-jima'. Namun laki dan wanita yang melakukan hubungan semisal ini yang tidak mereka memiliki ikatan yang sah disebut dengan zina. Ya, disebut dengan zina. Ya, jima' yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Kemudian Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka yaitu istri kalian, mereka seperti pakaian untuk kalian, sebagaimana kalian juga ibaratnya seperti pakaian bagi mereka. Lihat masyarul muslimin, Allah menggambarkan bagaimana hubungan ataupun ikatan suami istri itu seperti al-libas.
Dalam tafsir disebutkan libas ini juga makna lihab, selimut. Baik, sebagaimana kita tahu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat tubuh kita agar tertutupi dan tidak dilihat oleh orang lain. Maka seyogyanya begitulah ikatan dan hubungan suami istri. Ya, pasti yang namanya hubungan suami istri di sana pasti ada yang namanya ya aib-aib dan kesalahan di antara kedua belah pihak, baik daripada pihak suami maupun daripada pihak istri. Maka Al-Quran ataupun syariat mengajarkan kepada kita, wahai engkau suami, tutuplah aib dan kesalahan istrimu. Wahai engkau para istri, tutuplah aib dan kesalahan suamimu. Jika kalian memiliki sebuah permasalahan yang itu bisa diselesaikan di antara kalian berdua, maka cukup permasalahan tersebut sampai di situ, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Nggak perlu. Apatah lagi waliyadu billah, hal ini yang sangat banyak dilakukan oleh wanita-wanita dan juga lelaki. Orang-orang sekarang, tatkala mereka bermasalah di dalam permasalahan rumah tangga, mereka melakukan apa? Update status. Yang istri mengupdate status menyindir suami, yang suami mengupdate status menyindir istri. Ada yang secara kiasan, ada yang secara terang-terangan. Apa ini? Sejahat-jahatnya suami, bagaimanapun dia memiliki hak untuk ditutupi aib oleh istri. Dan sebagaimana juga suami memiliki celah, istri juga memiliki celah dan aib yang juga wajib ditutup oleh suaminya. Tidak perlu orang lain tahu. Apatah lagi jika mereka bercerai waliyadzubillah dan telah memiliki anak, maka masing-masing karena ingin mempertahankan anaknya, masing-masing kemudian mengumbar aib. Suami mengumbar aib istrinya, istri mengumbar aib suaminya. Apa ini? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Istri itu ibarat pakaian bagi kalian, wahai suami. Dan suami itu ibarat pakaian bagi kalian para istri. Maka tutuplah kesalahannya. Jika tidak ada lagi rasa saling menghormati, jika tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, maka lepaslah ikatan tersebut dengan baik. Sebagaimana mengikatnya dengan ikatan yang baik, maka lepaskanlah dia dengan apa? Lepas yang terbaik. Sudah. Ya. Ini banyak. Hanya gara-gara 1-2 masalah update status kecil sebenarnya, hanya saja tidak ingin dibicarakan karena ego masing-masing. Baik, kembali kita kepada pembahasan. Allah kemudian melanjutkan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahwa kalian itu sahabat-sahabat Nabi, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Ya, nanti kita akan sebutkan. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Jadi awal di masa diperdukannya puasa Ramadan ini, di masa dahulu itu waktu berbukanya itu hanya dari sejak maghrib sampai dengan isya atau ketika seseorang tidur. Silakan dirujuk tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini, bahwasanya di zaman awal pensyariatan puasa Ramadan, waktu berbukanya itu hanya daripada sejak maghrib sampai dengan seseorang tidur. Jadi kalau dia tidur, maka
ketika dia terbangun, udah dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dan dia tidak boleh mendatangi istrinya. Jadi kalau dia nggak sempat buka waktu itu karena keletihan nih, ya kan? Habis sholat maghrib tertidur, belum sempat makan, belum sempat minum, lalu dia terbangun, ya, maka dia wajib melanjutkan puasanya sampai esok harinya. Ini di awal dahulu, dan ini berat bagi para sahabat. Bahkan ada di antara mereka itu yang saking beratnya ini, ya, mereka setelah maghrib itu, setelah mereka berbuka, ya, kemudian tertidur, lalu ketika mereka bangun, mereka mendatangi istrinya, ya, mereka mendatangi istrinya, ya. Jadi ada seorang sahabat, ya, yaitu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Ada sahabat itu, ana lupa siapa namanya, dan berkenan inilah ayat itu turun, ya, di antaranya bahwa dia ini kerja di siang hari, ya. Kemudian sampailah waktu berbuka, dia tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Ini waktu berbuka nih, setelah sholat, dia tanya sama istrinya, ada makanan nggak yang bisa dimakan? Qadarullah, waktu itu istrinya tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada suaminya sebagai hidangan berbuka. Baik, jika kamu izinkan, maka aku akan keluar untuk mencari makanan untukmu. Keluarlah istrinya untuk mencari makanan. Dan saking letihnya sahabat ini, dia pun tertidur. Tatkala istrinya datang, ya, kemudian dia melihat suaminya telah tertidur, maka kata istrinya, khaybatan laka, aduh, merugilah engkau wahai suamiku, katanya kan, ya, dia tidur, ya, berarti dia wajib melanjutkan puasanya. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, maka sahabat ini pun di esok harinya melanjutkan puasanya, dan di siang hari dia pun tidak sadarkan diri, pingsan. Maka dikadukanlah hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baru turunlah ayat, ya, Al-Baqarah ini. Begitu juga ada sahabat yang dia menggauli istrinya setelah sholat isya, atau setelah istrinya tidur. Jadi dia nggak tidur, tapi istrinya telah tidur dan terbangun. Lalu suaminya ingin mendatanginya, istrinya mengatakan, aku tadi telah tertidur, engkau nggak boleh, gitu. Suaminya bilang, alasan saja kamu ini. Jadi didatanginya lah istrinya, dan mengadulah dia kepada Nabi untuk bertanya ini. Maka turunlah ayat ini, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian ini mengkhianati diri kalian sendiri, ya kan? Jadi walaupun udah setelah isya, tetap ada yang makan, tetap ada yang minum, atau juga mendatangi istrinya. Maka fataballahu alaikum, Allah memaafkan kalian, wa'afa ankum. Ya, kemudian juga di zaman itu para sahabat nggak tahu bagaimana menentukan waktu fajar, ya, telah dimulai. Karena memang ayatnya turun itu pertama kali itu adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kalimat minal fajr belum turun waktu itu. Belum turun. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turun secara bertahap. Maka yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu adalah mereka mengikat benang putih dengan benang hitam di kakinya. Satu benang hitam di kaki yang lain, satu benang putih di kaki yang lain. Dan kita tahu di masa itu
pencahayaan tidaklah seperti sekarang. Maka mereka menganggap, oh ini batas makan, boleh minum, boleh berhubungan ini adalah kalau udah jelas benang putih nanti ini. Kalau jelas benang putih, oke, berarti ini berarti waktunya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum atau berhubungan. Inilah yang mereka lakukan. Maka kemudian ya, sehingga kan akhirnya apa? Ada yang waktu fajar sudah masuk, mereka tetap makan, tetap minum. Kenapa? Bagi mereka belum nampak benang putih di kaki mereka. Maka mereka tetap saja makan, minum ataupun berhubungan. Sampai akhirnya turunlah lanjutan daripada ayat tersebut, minal fajr. Ketika ayat itu turun, maka Rasul pun menjelaskan bahwa yang dimaksud daripada benang putih dan benang hitam di sini adalah waktu fajar, yaitu fajar shadiq. Fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Jadi yang dimaksud dengan benang putih itu adalah waktu fajar. Dan waktu fajar tersebut dimulai kapan? Ketika muadzin telah mengumandangkan azan. Inilah batas waktu daripada ya seseorang boleh makan, minum dan berhubungan. Baik. Kemudian Allah mengatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, ya. Sempurnakanlah puasa kalian sampai dengan ya waktu maghrib. Mungkin kita azan dahulu, silakan. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
Baik, kembali kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Tadi telah kita sebutkan bahwa rukun puasa itu diantaranya yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Qala al-muallif hafizahullah, penulis mengatakan walladzi yuftiru bihi as-shaimu sittatu asya'in. Ada 6 hal yang membatalkan puasa, kata penulis. Pertama dan yang kedua, pembatal pertama dan yang kedua kata penulis adalah al-aklu wasyurbu 'amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Fa in akala aw syariba nasiyan fala qada'a alaihi. Jika dia makan ataupun minum dalam keadaan lupa, maka dia tidak mengqadha puasanya. Ya. Adapun jika dia sengaja, maka dia wajib apa? Mengganti puasanya. Dan dia juga tidak perlu membayar kafarah. Tidak perlu membayar kafarah. Baik. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im." Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba. Kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu. Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Kata Nabi, fa innama atma'ahu Allahu wa saqah. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Yang artinya sesungguhnya dia diberikan oleh Allah makan dan juga minum. Maka ya, ini perlu kita tahu bahwasanya ya, membatal puasa yang pertama dan kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Adapun jika dia terlupa, maka dia tidak perlu mengqadhanya dan terus lanjutkan apa? Puasanya. Pertanyaannya, bagaimana ketika misalnya kita melihat ya anak kita atau istri kita atau suami kita habis sholat subuh, biasa kan istirahat, setelah zikir tertidur. Biasa bangun tidur sarapan atau teh gitu. Kemudian dia bangun, dia nggak sadar nih dia puasa. Lalu dia kemudian makan, minum, sarapan apa yang ada di meja itu makan, lalu minum. Nah, sementara kita melihat itu, kita misalkan sebagai anak atau kita sebagai ayah atau istri melihat suami atau melihat anak, apa yang harus dilakukan? Apakah pertama dia harus menghentikannya, ataukah yang kedua membiarkan? Bagaimana? Menghentikan. Ada yang jawaban lain? Jawaban kedua ada. Kenapa Bapak hentikan? Karena kita tahu dia puasa, kita ingatkan dia. Baik. Kita tahu dia puasa, karena kita nampak, kita harus ingatkan. Baik. Jawaban yang pertama betul. Karena itu adalah kemungkaran. Dan orang yang melihat kemungkaran harus cegah. Namun juga disebutkan itu adalah Allah yang memberikan rezeki makan dan minumnya. Sedangkan Allah memaafkannya. Kalaupun dia makan dan minum habis Pak sampai kenyang, apakah dia berdosa? Tidak. Bapak stop dia, makan dia tercekek. Hah? Gimana?
Hah? Bapak pilih ini mungkar ini. Sedang makan ikannya tercekik. Nak, kamu puasa. Gimana? Udah diingatkan dia nggak boleh dia lagi minum. Sementara dia dalam keadaan tercekik. Ini gimana? Gimana? Maka ya kita lihat situasi dan kondisinya. Kita lihat situasi dan kondisinya. Inilah jika kita belajar, Pak. Kalau kita nggak belajar, main hantam saja. Stop. Jangan makan. Kawan tercekik. Kamu puasa, Nak. Jangan makan. Nah, kalau dia memang lupa, bukan dibuat-buat, biarkan sampai dia selesai daripada hajatnya. Apa? Selesai daripada hajatnya. Jadi misalkan dia hanya minum seteguk, udah di situ kita ingatkan, puasa, udah gitu. Kan cuma minum kan? Maka sekali lagi, pentingnya seseorang itu duduk belajar untuk apa? Untuk diri dan keluarganya. Coba kalau kita nggak duduk dan belajar atau mendengar, apakah kita akan tahu mengambil sikap? Nggak tahu. Modal kita semangat mencegah kemungkaran, sementara kita menyebabkan kerusakan yang lain. Begitu. Ya udah, kita tahu nih, Ustadz telah mengajarkan kepada kita nih, hadisnya sudah ada, bahwa itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kenapa kita harus mencegah? Gitu. Ya. Nah, namun sekali lagi jawaban yang tadi kita berikan adalah lihat situasi dan apa? Kondisi. Jangan dia udah habis satu piring, udah minum, dia mau tambah, itu enggak lagi, itu stop. Tambah pula lagi kan. Udah makan nasi goreng, makan Indomie pula dia lagi ada di situ kan. Itu enggak lupa lagi itu. Ya. Baik. Ya. Ini yang pertama dan kedua, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Jikapun dia lupa, maka dia puasa tetap sah dan tidak perlu mengqadha. Yang ketiga, pembatal puasa yang ketiga maksudnya adalah al-qai'u 'amdan, muntah dengan sengaja. Adapun yang tidak sengaja, maka dia tidak mengqadhanya dan tidak perlu membayar kafarah. Ya. Dalilnya adalah daripada sahabat yang mulia, daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Daud dan juga Ibnu Majah dalam sunan mereka. Yang artinya barang siapa yang muntah tidak sengaja, maka dia tidak perlu mengqadha. Artinya lanjutkan puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a 'amdan, dan barang siapa yang dengan sengaja muntah. Bisa enggak sengaja muntah? Bisa. Seorang memasukkan jari ke mulutnya lalu muntahlah dia. Maka hal ini ya jika dilakukan dengan sengaja, kata Nabi, hal yaqdi, maka dia wajib untuk mengqadha. Artinya puasanya batal dan dia wajib untuk mengganti puasanya. Ya. Baik, kemudian pembatal puasa keempat dan kelima ini bagi wanita, yaitu al-haid wan nifas, yaitu haid dan nifas. Setelah kita sebutkan ya di pertemuan pertama bahwasanya ya syarat puasa ya tambahan bagi wanita yaitu dia harus suci daripada apa? Haid dan nifas ya, suci daripada haid dan
dan nifas, ya. Jadi jika seorang wanita dia udah berpuasa nih daripada subuh, namun menjelang 1 menit maghrib keluarlah darah haidnya, ya, maka atau dia melahirkan misalkan, maka puasanya hari itu dianggap batal dan dia wajib untuk mengganti, ya, wajib untuk apa? Mengganti puasanya. Jadi meskipun di detik-detik akhir, ya, keluar haidnya, tetap itu apa? Terbatal, ya. Jadi apakah sah puasa wanita yang haid dan nifas? Tidak sah. Apa? Tidak sah, ya. Dan yang keenam terakhir yaitu al-jima', yaitu berhubungan, dan tadi telah kita sebutkan al-jima' yaitu hubungan antara suami dan istri yang memiliki ikatan yang sah, ya. Adapun hubungan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan wanita tanpa ikatan yang sah secara syar'i, maka itu disebut dengan apa? Zina, ya. Maka itu di luar daripada pembahasan kita. Ya, ini adalah terkait konteksnya dengan hubungan suami istri. Maka di sini disebutkan tadi, ya, pada pembatal puasa 1, ya, 2, 3, 4, 5 ini hanya wajib qadha, tidak kafarah. Nah, adapun yang keenam ini jika dilakukan wajib qadha dan wajib kafarah. Baik. Kita bacakan dalilnya, ya. Penulis mengatakan al-jima' wa tajibu bihil kafaratu al-madhkuratu fi hadzal hadis. Wajib baginya untuk membayar kafarah sebagaimana hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun, tatkala kami sedang duduk bersama Rasul, datanglah seorang lelaki, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasul, binasalah aku. Maka Nabi bertanya, qala malak, ada apa denganmu? Qal, lelaki ini mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im, aku telah meniduri istriku dalam keadaan aku berpuasa, puasa wajib ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihat dalam riwayat yang lain dia mengatakan ihtaraqtu, terbakarlah aku, yaitu terbakarlah aku karena melakukan dosa. Di sini Abu Hurairah mengatakan waqa'tu 'ala imra'ati wa halaktu, di sini dia mengatakan halaktu, binasalah. Maka Nabi kemudian, ya, bertanya kepadanya, dan ini adalah bentuk penebus. Kafarah itu artinya apa? Penebus. Jadi kafarah orang yang melakukan jima' di siang hari Ramadan ada 3, dan Nabi menyebutkannya secara urutan. Yang pertama kata Nabi, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, kamu punya enggak seorang budak yang bisa kamu merdekakan? Qala la, dia mengatakan enggak punya wahai Nabi. Budak di masa itu, ya, di masa sekarang tidak ada. Namun nanti di akhir zaman akan kembali ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang musyrik. Maka dia mengatakan tidak punya wahai Rasul. Ini yang pertama. Lalu Nabi kembali bertanya, qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Lihat lelaki ini, jangankan 2 bulan Rasul, 1 bulan aja aku enggak tahan, ya kan? Qala la, enggak sanggup wahai Rasul. Apa? Tidak sanggup. Lihat di sini, perhatikan masyarul muslimin, menandakan perkara ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang besar. Dalilnya ini tadi, bahwa Nabi bertanya, kamu sanggup nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Dia bilang nggak sanggup, ya. Maka seseorang harus sabar, bersabar menahan syahwatnya, apa? Menahan
syahwatnya. Karena jika dia melakukannya, dia akan jatuh ke dalam dosa yang besar. Apakah ini ada dilakukan oleh kaum muslimin? Berhubungan di siang hari Ramadan? Banyak, Pak. Karena mereka menganggap ringan. Nanti qadha aja lah. Gitu. Karena mereka jahil terhadap hukum. Sehingga mereka bermudah-mudahan di dalam perkara ini, sementara perkara ini merupakan perkara yang besar. Kemudian Nabi bertanya, "Fahal tajidu it'ana sittina miskina?" Kamu mampu enggak memberi makan 60 orang miskin? Laki ini adalah orang yang paling miskin. Qala la, enggak mampu wahai Rasul. Jadi ini 3 kafarah orang yang berjima di siang hari Ramadan. Pertama, membebaskan seorang budak, dan ini tidak ada lagi sekarang. Kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Qala la, aku enggak boleh. Maka qala rawi, riwayat hadis mengatakan, fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam. Di sini Nabi diam lama karena Nabi tidak memiliki opsi yang lain. Nabi diam menunggu apa? Wahyu turun. Mungkin ada wahyu yang turun memberikan solusi. Nabi diam, kata rawi. Fabaina nahnu ala dzalika, tatkala kami dalam keadaan seperti itu, yaitu Nabi tadi diam. Lalu utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun, wal araq yakni al-miktar. Lalu ada orang yang membawa sekeranjang kurma, yang membawa apa? Sekeranjang kurma didatangkan untuk Nabi. Didatangkan untuk Nabi. Maka kemudian Nabi pun bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi orang yang bertanya tadi? Karena kan udah diamnya lama. Lalu Nabi tanya, "Mana tadi orang yang tadi?" Lalu orang itu pun mengatakan, "Ana ya Rasul." Saya di sini wahai Rasul. Nabi mengatakan, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambil keranjang penuh kurma ini, lalu bersedekahlah engkau kepada orang miskin. Faqala ar-rajul, lelaki ini bertanya, "Ala afqaru minni ya Rasulullah?" Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada saya wahai Rasul? Fa wallahi, kata dia, ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Wahai Rasul, demi Allah, tidaklah ada penduduk kota Madinah yang lebih fakir daripada aku. Artinya lelaki ini adalah lelaki yang paling miskin di Madinah. Maka fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi pun tertawa melihat, mendengar jawaban lelaki ini, sehingga nampak gigi taringnya. Maka Nabi pun mengatakan, adhimhu ahlak. Kalau begitu berikanlah makan kepada keluargamu. Berikanlah makan kepada keluargamu. Nah, para ulama mengomentari hadis ini, adhimhu ahlak, berikanlah makan keluargamu. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kafarah bagi orang tersebut tidak hilang. Nanti ketika dia sudah mampu, dia harus tetap menebus kafarahnya. Ketika nanti dia sudah mampu. Hanya saja sekarang dia belum mampu, maka ini tidak dilaksanakan. Maka di sini masyarul muslimin perlu kita perhatikan bahwasanya perkara ini merupakan perkara yang besar. Maka tidak boleh seorang bermudah-mudahan, terutama mereka pengantin baru misalkan. Pengantin baru muda
usianya muda, pengantin baru, musim hujan. Ya, lalu kemudian nikah bulan puasa. Aduh. Lalu sengaja apa? Mencari hela. Ayo deh safar ya. Safar kan boleh. Iya, safar boleh, tapi safar yang memang dalam niat yang normal, bukan safar semata-mata untuk menghalalkan yang tadi. Ya, hendaknya dia bersabar ya. Baik, terakhir sebagai penutup ya, ana nukilkan perkataan Syekh Utsaimin bahwasanya Syekh mengatakan ya, yajibu an na'lama anna hadhihi al-muftirat la tufsidu shaumu illa bi syurutin salatah. Ya, la tufsidu shauma illa bi syurutin salatah. Kata Syekh Utsaimin, wajib kita tahu bahwasanya pembatal-pembatal puasa ini tidaklah cacat, tidaklah akan rusak kecuali terpenuhinya 3 syarat. Kecuali terpenuhinya apa? Tiga syarat. Yang pertama al-ilmu, yaitu berilmu. Maka orang yang jahil terhadap hukum, maka dia tidak batal puasanya. Misal ya, orang yang nggak tahu bahwa hukum berbekam di siang hari Ramadan membatalkan puasa, maka dia tetap sah melanjutkan puasanya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna dzakiran, yaitu dalam keadaan ingat, bukan lupa. Apa? Bukan lupa. Maka orang yang lupa dia tidak terkena hukuman ini. Artinya jika dia dalam keadaan lupa, maka dia tetap melanjutkan apa? Puasanya. Dan syarat yang ketiga adalah al-iradah, yaitu karena keinginannya. Apa? Keinginan. Karena pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Maka jika ada orang yang dia dipaksa bahkan untuk membatalkan puasa, maka dia tetap lanjutkan puasanya. Begitu juga jika ada seorang istri yang dipaksa suaminya untuk berhubungan di siang hari Ramadan, dia dipaksa nih, dia udah tolak, nggak mau, suaminya bilang ayo, kalau nggak pukul berhenti, dipaksa nih, maka puasanya tetap sah dan dia tidak terkena kafarah, kecuali jika mau sama mau. Nah, itu beda hal ya. Baik, jadi ini dia kesimpulannya bahwasanya pembatal puasa tadi ya tidaklah akan terbatal kecuali terpenuhi 3 syarat, yaitu dia memiliki ilmu tentang bahwasanya pembatal ini jika dilakukan akan membatalkan puasa. Yang kedua, dalam keadaan ingat, tidak lupa. Yang ketiga, karena keinginannya. Demikian, semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.